Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Dairenzio Brenggoda Sintayong. TC jangka panjang timnas Indonesia kembali disorot pelatih Liga 1. Aksi lucu fans timnas Indonesia di Surabaya. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Momen kocak mewarnai sesi latihan terbuka pertama timnas Indonesia U19 jelang Piala AFF U19 2024 di Surabaya, yakni pada Kamis 11 Juli malam. Para pemain dan bus timnas U19 diserbu oleh para fans cilik. Kebanyakan dari mereka meminta foto bersama atau tanda tangan. Ada dua pemain yang paling jadi incaran, yakni Jens Reven dan Arkan Kaka. Situasinya memang membuat para pemain Garuda Muda kesulitan untuk menuju bus. Sampai akhirnya ada petugas keamanan yang meminta anak-anak itu untuk membiarkan para pemain lewat. Sementara itu, latihan di lapangan Tor Surabaya sendiri dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dalam momen ini muncul beberapa anak-anak kecil yang mencoba masuk ke lapangan namun mereka tidak diberikan akses oleh pihak keamanan. Latihan kemudian selesai pada sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jajaran pelatih dan pemain timnas Indonesia U19 pun meninggalkan lapangan. Timnas Indonesia U19 akan berlaga di Piala AFF U19 2024. Garuda Nusantara akan menjalani laga pembuka ajang itu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 17 Juli mendatang. Dalam armada yang dibawa ada 4 pemain keturunan yang saat ini ada di skuad Timnas Indonesia U19. Keempatnya diperkirakan akan terpilih ke skuad final dan akan memiliki peran penting di Piala AFF U19 2024. Nama-nama tersebut adalah Masal Hamzah. Ia memiliki potensi untuk menjadi bek bagus di masa depan. Apalagi pemain berusia 18 tahun ini dibekali postur yang tinggi besar. Kemudian Welber Jardim yang juga tak kalah menarik. Ia awalnya adalah seorang bek kanan atau winger. Namun belakangan pemuda ini mengalami transformasi posisi yang menarik. Indra Syafri pun lebih mempercayakan Welber Jardim untuk bermain di posisi gelandang tengah. Jardim pun tampak menikmati peran barunya itu. Kemudian ada nama Jidabin dan Jens Reven. Ketum PSSI Erick Thohir bertekad membangun timnas Indonesia lebih kuat, solid dan ditakuti. Target tak lagi di Asia Tenggara tapi Asia dan dunia. Jelang misi berat ini kabar gembira kembali datang dari Belanda. Seorang pemain muda yang masih berusia 19 tahun yakni Dairenzio Breng siap merapat ke timnas Indonesia via program naturalisasi PSSI. Saat ini sang pemain bermain untuk tim divisi 4 Belanda yakni Jodan Boys. Talentanya yang mumpuni di atas rata-rata jelas bisa menjadi aset yang berharga bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Lewat YouTube Yusa Nugraha belum lama ini, sang pemain pamer kemampuan dari berbagai posisi. Dia terlihat lincah dan agresif baik sebagai gelandang serang, winger maupun striker. Tembakan dari luar kotak penaltinya pun juga keras dan terarah. Multifungsi tersebut sangat cocok dengan selera Sintayong yang sejak mendukangi timnas Indonesia pada 2021 kerap gonta-ganti formasi. ST lebih memprioritaskan pemain yang bisa ditempatkan dimanapun sesuai kebutuhan strategi di lapangan. Indra Syafri telah memboyong anak asuhnya untuk melanjutkan TC ke Surabaya. Dari sekian nama yang masuk ke dalam daftar, Jens Reven menjadi sorotan. Bersama dengan timnas Indonesia, khususnya di Piala AFF kali ini, wonderkid Dordrecht U21 Belanda itu bakal meledak. Dengan tinggi 189 cm, pemain keturunan yang di tubuhnya mengalir deras darah Yogyakarta itu pastinya akan menjadi monster yang mengerikan bagi jantung pertahanan lawan. Musim lalu Jens Reven tampil moncer bersama dengan Dordrecht U21. Dari 16 laga, anak muda yang kini menjadi idola jutaan rakyat Indonesia itu mampu mengemas 8 buah gol. Tak hanya sebagai striker, kelahiran 12 Oktober 2005 ini juga bisa diplot sebagai gelandang serang dan winger kiri atau kanan. Meski baru bergabung, Jens Reven diyakini bisa langsung nyetel dengan Doni Tripamungkas dan kawan-kawan. Ia pun sudah tak sabar melakoni debutnya. Ia paham betul pecinta sepak bola tanah air sudah ngebet ingin melihat aksinya terlebih gol-gol spektakulernya seperti yang ia torehkan di Liga Belanda.
Pelatih Persebaya Surabaya Paul Monster menyoroti program pemusatan latihan jangka panjang tim nasional yang menyulitkan persiapan timnya Persibaya Surabaya. Pasalnya diketahui Persebaya sudah mulai menggelar persiapan untuk menyambut kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Namun persiapan Persebaya belum lengkap karena salah satu pemain belum juga pulang dari timnas U20 Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Tony Firmansyah yang sudah ikut rombongan tim nasional sejak tampil di Toulon Cup Prancis Juni 2024 lalu. Pelatih asal Irlandia Utara itu menyoroti pemusatan latihan jangka panjang yang diterapkan tim nasional. Menurutnya keputusan tersebut berbenturan dengan regulasi pemain U22 di Liga 1. Bintang timnas Indonesia Nathan Juan mengungkapkan keluh kesahnya sepanjang musim 2023-2024 lalu usai membela 3 tim berbeda, yakni Swansea City, SC Heerenveen, dan timnas Indonesia. Baginya hal tersebut cukup sulit mengingat jadwal padat yang dihadapinya serta jarak tempuh yang bisa menguras tenaganya. Perlu diketahui pada musim 2023-2024 kemarin, Nathan berada di Wolves bersama Swansea City selama setengah musim. Meski tak pernah tampil, dirinya rutin berlatih dan masuk ke dalam skuad. Karena tak pernah diturunkan, Swansea City kemudian meminjamkannya ke SC Heerenveen selama setengah musim, terhitung sejak Januari hingga Juni. Di tengah perjalanannya bersama SC Heerenveen, Nathan juga disibukkan dengan agenda timnas Indonesia baik di level senior dan di level kelompok umur. KMS Kadense melepas gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Klub asal kasta kedua Liga Belgia itu tak memperpanjang kontrak gelandang berusia 19 tahun itu bersama 10 pemain lain. Meski demikian ada fakta unik yang tersaji, bahkan hingga memunculkan selentingan jika mantan pemain Persebaya Surabaya itu tak jadi hengkang. Marcelino rupanya masih membubuhkan akun KMS Kadense di bio Instagramnya. Bahkan semenjak pengumuman resmi dilepas 1 Juli lalu atau hampir 2 pekan, gelandang yang akrab disapa Barceng itu masih menyematkan akun KMS Kadense. Namun demikian situasi terkini membuat Marcelino Ferdinand berstatus tanpa klub. Akan tetapi ia pun dirumorkan sedang dilirik oleh Oxford United. Media Inggris The Sun menyinggung kontroversi yang pernah dibuat oleh Francos Letexier, wasit yang akan memimpin final Euro 2024 ketika memimpin laga timnas Indonesia U23 kontra Guinea. Serangkaian kontroversi tercipta karena sebelum memberikan penalti kepada Guinea pada menit ke-28, pelanggaran yang dilakukan oleh Witan Sulaiman terlihat terjadi di luar kotak penalti. Tak cuma sekali, Letexier juga memberikan penalti kedua pada Guinea pada babak kedua. Namun berdasarkan tayangan ulang, tackle Alvendra Dewangga pun berhasil mengenai bola. Atas peristiwa inilah pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong pun mengamuk terhadap Letexier hingga di kartu merah. Timnas Indonesia Putri harus menelan kekalahan dalam laga yang berlangsung di Hong Kong Football Club Ground pada Kamis kemarin. Dalam laga tersebut Indonesia dibungkam dengan skor 2-3 oleh Hong Kong. Adapun 2 gol timnas Indonesia dicatatkan oleh Citra Ramadhani dan Marcella Alwi. Kendati kalah, tim Merah Putih masih bisa balas dendam ke atas kekalahan tersebut. Pasalnya pertandingan uji coba leg kedua melawan Hong Kong bakal dihelat pada 14 Juli mendatang. Dilansir dari Twitter X @womanfooty_id, ada 4 pemain di skuad timnas putri U17 yang dimainkan oleh sang pelatih Satoru Mochizuki. Juru taktik asal Jepang ini pun memanfaatkan talenta lokal dalam timnya kali ini. Tidak ada satupun pemain keturunan yang dimainkan oleh Mochizuki sebagai starter melawan Hong Kong kemarin. Ini pun menjadi pertama kalinya Indonesia menelan kekalahan di bawah asuhan Mochizuki. Sebelumnya Zahra Musdalifah dan kawan-kawan meraih 3 kemenangan berturut-turut. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.